Sementara itu hingga Rabu siang, pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta bertambah menjadi 144 orang. Begitupun dengan pasien yang datang ke instalasi gawat darurat secara mandiri. Data yang diperoleh dari Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1, Laksmana Madya TNI Yudo Margono, tercatat ada 144 pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Di antaranya 9 pasien positif COVID-19, 41 orang dalam pemantauan, dan 94 pasien dalam pengawasan. Mereka menjalani perawatan di 4 lantai salah satu tower. Sementara itu, hingga Rabu siang, Komando Tugas Gabungan Terpadu Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet mencatat ada 181 pasien yang mendatangi instalasi gawat darurat untuk memeriksa kondisi kesehatan mereka. Dan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet sudah ada koresponden CNN Indonesia Victor Pangaribuan. Langsung saja kita sapa Victor. Selamat sore. Bagaimana kondisi Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet di sana saat ini? Apakah terus terjadi penambahan jumlah pasien yang ingin melakukan pengetesan kesehatan di sana? Ya, selamat sore Aldi. Betul sekali sore ini, Rabu sore tepatnya. Kalau kita pantau saat ini saja memang situasi cukup lengang begitu. Ini berbeda sekali kalau kita bandingkan dengan pada hari pertama dioperasikannya Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat ini. Ini berbeda sekali, cukup sepi. Namun dapat dipastikan bahwa seperti yang diinformasikan sebelumnya, Komando Tugas Gabungan Terpadu ini mencatat bahwa hingga Rabu siang ini sudah ada 181 orang pasien yang mendaftarkan diri di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini, Aldi, dan mereka datang untuk memeriksakan kesehatan mereka begitu. Kalau saya lihat situasi ramai atau tidaknya dari sejak pagi sampai siang tadi ada sekitar 15 atau lebih mobil ambulans yang datang ke Rumah Sakit Darurat ini. Namun saya pribadi belum bisa mengidentifikasi apakah dalam mobil ambulan tersebut ada juga pasien positif COVID-19 yang dibawa atau tidak begitu. Namun selain itu ada pun mobil-mobil pribadi yang juga ramai mendatangi rumah sakit ini dan berplat nomor kendaraan B, yaitu di area Jakarta dan sekitarnya begitu. Nah, kalau kita melihat tadi ada penambahan pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini saat ini berjumlah 144 orang, bertambah cukup banyak kalau dibandingkan dengan kemarin yang juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan bahwa kemarin saja ada 71 orang yang dirawat di rumah sakit ini. Hari ini ada 144 orang yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini dengan rincian yang tadi ada 9 pasien positif COVID-19, kemudian ada 41 orang dalam pemantauan dan juga ada 94 pasien dalam pengawasan. Nah, mereka ini dirawat di salah satu tower, namun saya belum memastikan apakah tower yang digunakan tower 6 ataupun 7. Namun yang jelas bahwa pemerintah sudah menginstruksikan kepada gugus cepat penanganan COVID-19 bahwa tower yang akan digunakan untuk merawat atau mengkarantina pasien positif COVID-19, ODP maupun PODP hanya tower 7 dan tower 6 saja begitu. Nah, rinciannya mereka disebar di 4 lantai, di antaranya ada lantai 4, lantai 5, lantai 6, dan lantai 7 begitu. Sampai saat ini memang kami tidak bisa mengakses secara langsung atau mendapatkan informasi bagaimana kondisi pasien-pasien yang tengah dirawat di rumah sakit ini sampai saat ini, Aldi. Ya, Victor, selanjutnya siapa saja sebetulnya ini yang diperbolehkan untuk melakukan pengetesan kesehatan di Rumah Sakit Darurat ini? Apakah semua masyarakat, semua yang tidak memiliki gejala juga diperbolehkan melakukan pengetesan kesehatan di sana? Dan layanan apa saja yang paling penting yang diberikan kepada pasien yang memeriksakan diri di sana? Ya, Aldi, sebenarnya memang ada instruksi dari Presiden Joko Widodo sebelumnya bahwa semua pasien harus dilayani. Apalagi di rumah sakit yang memang ditangani khusus oleh gugus cepat penanganan COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta ini begitu. Namun kalau saya melihat dan merangkum sejumlah informasi yang saya dapatkan bahwa ada mekanisme pemeriksaan yang bisa dilakukan oleh setiap orang yang ingin memeriksakan kondisi kesehatan mereka secara mandiri begitu, meskipun mereka tidak begitu paham dengan gejala apa yang mereka alami dan seperti apa persyaratan yang harus mereka penuhi ketika mereka ingin memeriksakan diri di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini begitu. Nah, mekanisme pemeriksaannya tetap sama, yaitu menggunakan rapid test, di mana rapid test ini diberikan kepada setiap pasien yang datang, namun tidak menjamin bahwa setiap pasien yang diperiksa secara dengan mekanisme rapid test ini positif COVID-19 ataupun tidak begitu. Dan ada pula tes lanjutan yang diperlukan dan itu pun berdasarkan hasil pemeriksaan dari dokter yang
melayani langsung pasien yang datang di instalasi gawat darurat begitu. Nah, ada 2 jalur pasien yang bisa dilayani di rumah sakit darurat Wisma Atlet Jakarta Pusat ini. Di antaranya yang pertama adalah yang secara administratif dipastikan mereka membawa surat rujukan dari rumah sakit ataupun puskesmas area mereka tinggal begitu, dan disertai dengan gejala-gejala yang menyerupai COVID-19 seperti batuk, demam maupun lainnya. Nah, yang kedua adalah jalur mandiri, di mana tapi jalur mandiri bukan serta-merta ketika orang hanya karena ketakutan saja mereka datang ke sini untuk memeriksakan diri mengalami flu ringan ataupun seperti itu. Mereka akan tetap dilayani apabila mereka menunjukkan gejala yang mirip dengan gejala COVID-19 seperti yang saya informasikan sebelumnya, ada batuk, demam, maupun sakit di tenggorokan begitu. Nah, saat ini memang Wisma Atlet atau Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini hanya melayani pasien atau dalam pengawasan begitu PDP ataupun orang dalam pemantauan atau ODP yang dirujuk dari rumah sakit lain begitu. Namun banyak juga yang masih berdatangan yang mereka secara mandiri datang hanya ingin memeriksakan apakah mereka terkena virus corona ataupun tidak begitu, hanya karena rasa takut dan sebagainya. Namun ada persyaratan yang harus diketahui bahwa saat ini keluhan utama yang dipastikan ini hanya ringan atau stabil dan tidak shock, kemudian ada derajat klinis ringan, kemudian tidak distres napas, respiratory rate itu kurang dari 25 per menit, kemudian ada infiltrat minimal, gambaran radiologi paru, hasil ronsen dan sebagainya, dan yang terakhir adalah komorbid minimal atau penyakit penyerta, misalkan pneumonia dan sebagainya, Aldi. Dokter, memang sebenarnya ada chatbot dan juga layanan digital lain yang bisa dimanfaatkan masyarakat sebelum berobat ke rumah sakit rujukan begitu ya. Terima kasih. Koresponden CNN Indonesia Victor Pangaribuan melaporkan dari Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat.